Dalam dialog titik tengah, di mana pada kesempatan siang hari ini kita akan membicarakan masih terkait dengan pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia dan Jawa Timur secara khususnya. Namun kita akan spesifikkan lagi bahwa pandemi COVID-19 ini juga sudah menyasar kalangan anak-anak. Bagaimana kemudian catatan-catatan yang akan disampaikan? Untuk itu kita mengangkat tema Corona mengintai anak-anak bersama saya, Reno Reksa. Sembilan anak di Jombang dilaporkan terpapar COVID-19 dan sebagian diantaranya harus menjalani perawatan di rumah sakit. Salah satu sebaran COVID-19 yang menyerang anak-anak berada di wilayah Desa Kepatihan, Kecamatan Kota Jombang. Di wilayah ini ada 2 anak yang sudah dilaporkan terpapar virus corona dan menjalani isolasi mandiri. 2 anak berusia 5 dan 10 tahun tersebut diketahui terpapar COVID-19 dari orang tuanya yang lebih dahulu terkonfirmasi positif setelah beraktivitas di pondok pesantren. Sementara berdasarkan data 2 rumah sakit pemerintah setempat, ada 7 anak yang dinyatakan terkonfirmasi positif, 2 anak menjalani perawatan di RSUD Jombang, dan 1 anak di RSUD Ploso. Dari 4 tempat tidur yang disiapkan untuk anak-anak berisi 2. Ibu persalin juga sama, ibu hamil juga ada 2 yang kita rawat. Bayi pun juga terisi 2 kemarin. Lihat di laporan teman-teman. Usia berapa tuh? Kalau bayi ya baru lahir, ya. Yang anak-anak rata-rata usia kecil. 3-4 tahun. Iya, kurang dari itu. Dan pemirsa, untuk bisa mengupas tema kita Corona mengintai anak-anak, saat ini sudah hadir di studio Metro TV Jawa Timur Dr. Arda Pratama, spesialis anak. Selamat siang, Dr. Arda. Selamat siang, Mas Reno. Terima kasih sudah hadir. Kalau kita melihat tema kita Corona mengintai anak-anak, ini kesannya akan menimbulkan keseraman seperti itu ya. Tapi bagaimana sorotan Anda sebagai dokter spesialis anak melihat saat ini pun juga kasus COVID juga sudah menyasar anak-anak? Ya, terima kasih Mas Reno. Terima kasih saya sudah diundang di Metro TV. Kalau sebelum mengarah ke perbincangan, jadi coba saya ceritakan tentang data dulu. Data COVID anak di Indonesia ini kalau dibandingkan dengan dunia memang cenderung lebih tinggi. Kalau kita lihat di Indonesia ini kasus anaknya secara nasional ada 12,5% dibandingkan dewasa. Sedangkan di dunia itu hanya berkisar 2-3% saja. Dan angka kematiannya juga lebih tinggi dibandingkan kasus global. Di Indonesia ini berkisar 12,5%. Kalau angka kematiannya berkisar 1,2% dari seluruh kasus COVID. Kemudian kalau di dunia itu hanya berkisar 0,2%. Jadi angkanya cukup signifikan untuk kasus kematian yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Timur ini. Oke, kalau Anda melihat keterpautan yang cukup jauh antara Indonesia dengan negara-negara lain ya, baik itu kasus aktif atau jumlah yang meninggal, apa menjadi penyebab Indonesia begitu tinggi untuk kasus-kasus COVID yang terjadi pada anak-anak? Iya, kalau kita melihat secara keseluruhan, memang protokol yang dilaksanakan oleh masyarakat kita ini masih rendah. Jadi sebenarnya intinya adalah protokol yang sudah disarankan oleh pemerintah 5M itu sudah cukup bagus sebenarnya untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 di anak-anak. Tapi kalau kita lihat sekarang masih banyak anak-anak yang berkeliaran di luar. Harusnya di saat pandemi seperti ini anak nggak boleh keluar rumah sama sekali. Jadi disarankan tetap ada di rumah kecuali dalam kondisi yang darurat. Kalau tidak darurat disarankan tetap ada di rumah. Bahkan kalau kita melihat rasio pemeriksaan antara luar negeri sama Indonesia, ini sebenarnya rasio pemeriksaan tes PCR-nya juga masih rendah Indonesia. Kalau kita bandingkan dengan negara tetangga, misalkan Singapura, itu hampir seluruh penduduknya sudah pernah di swab PCR 2 kali. Hampir seluruh penduduknya? Hampir seluruh penduduk di Singapura. Yang terdekat sebelah kita, Malaysia, itu 400.000 dalam 1 juta penduduk itu sudah dilakukan swab PCR. Di Indonesia ini dalam 1 juta penduduk masih 70.000 orang yang dilakukan tes swab PCR. Jadi artinya angkanya seharusnya secara
secara faktanya pasti akan lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain. Ya. Oke, Dokter Arda, kalau kita berbicara soal anak-anak mengapa sangat rentan ya terkena dengan virus corona ini, ada satu kemungkinan terkait dengan imunitas anak itu sendiri. Apakah ini juga berpengaruh, Dokter Arda? Kalau kita lihat, sebenarnya kasus anak tidak lebih tinggi daripada orang dewasa. Sebenarnya anak-anak untuk kerentanan dibandingkan dewasa dia lebih rendah. Karena kita lihat angkanya lebih rendah dan secara imunitas sebenarnya pada anak-anak itu memiliki beberapa imunitas yang positif dalam menyikapi virus yang masuk ke dalam tubuhnya. Dibandingkan orang dewasa, kasus-kasus anak cenderung lebih ringan. Tapi kalau yang ada di Indonesia ini karena mobilitas orang tua masih tinggi, kemudian anak beberapa kali masih diajak keluar, itu yang menimbulkan angka COVID pada anak di Indonesia ini masih cukup tinggi. Oke, berarti dampak dari mobilitas orang tua itu sendiri, atau seperti ada hal lain menurut Anda? Selain mobilitas orang tua, ya, faktor-faktor lain yang menyebabkan ya salah satunya anak-anak masih banyak yang diajak keluar, kemudian anak-anak juga masih banyak ya aktivitas di luar itu yang masih berbahaya untuk anak-anak. Sampai saat ini sebenarnya anak-anak masih belum boleh keluar harusnya dari rumah. Oke, Ya. kalau kita melihat di tempat saya berada ya, tempat tinggal saya di wilayah Surabaya Selatan, itu banyak sekali anak-anak bertempat tinggal di sana, beraktivitas di luar tanpa masker, atau ada yang pakai masker tapi hanya dikantongi di celana, hanya tidak menutupi mulut dan hidung. Ini apakah juga menjadi salah satu hal yang merepresentasikan bahwa corona cukup parah karena memang ketidakpatuhan dari anak-anak itu sendiri? Ya, yang salah bukan anak-anak, ya terutama ya orang tuanya. Ya. Kalau orang tuanya bagus, bisa melarang anak itu keluar, ya pasti aman ya. Kalau kita lihat anak-anak ini sebenarnya ya kalau usianya masih di bawah 5 tahun dia tidak akan bisa mematuhi protokol, memakai masker dengan baik. Bahkan yang usia di atas 5 tahun pun masih belum bisa menggunakan masker dengan baik dan menjaga protokol dengan baik. Jadi tetap yang paling aman adalah menjaga anak tetap ada di rumah, seperti itu. Itu yang paling aman. Iya. Kita masih akan ada 2 segmen untuk kita ulas tema kita hari ini, Dokter Arda, tapi kita harus jeda sejenak. Ya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Titik Tengah masih akan kembali sesaat lagi.